Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami UPT SMP Negeri 2 Gresik pada tahun 2023 di tanggal 8 sampai 13 Mei melaksanakan kegiatan asesmen sekolah, di mana kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai kompetensi siswa terakhir di kelas 9 yang bisa menjadikan siswa-siswa kita untuk selanjutnya melanjutkan ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Oleh karenanya mohon dukungan dan selamat kepada putra-putri terbaik kami kelas 9 untuk melaksanakan kegiatan asesmen sekolah. Semoga kalian sukses dan kelak menjadi siswa dan menjadi anak yang soleh-soleha, berguna bagi nusa bangsa, agama, serta berbakti kepada orang tua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga terus jaya dan sukses SMP Negeri 2 Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ajaran 2022-2023, UPT SMP Negeri 2 Gresik di akhir tahun ajaran melaksanakan asesmen sekolah untuk kelas 9 dari tanggal 8 sampai 13 Mei. Pada pelaksanaan asesmen sekolah tahun ini, kami dari UPT SMP Negeri 2 Gresik mencoba untuk menggunakan model yang baru dibanding dengan pada tahun pelaksanaan sebelumnya. Pada tahun sebelumnya kita menggunakan komputer sekolah di Labcom untuk pelaksanaan asesmen sekolah. Maka tahun ini kita menggunakan aplikasi yang berbasis Android. Dua aplikasi kita gunakan yaitu Google Form untuk pembuatan soal oleh Bapak Ibu guru penyusun soal. Sementara untuk mengerjakan asesmen sekolah, siswa menggunakan aplikasi e-ujian atau Exambro. Dua aplikasi yang membantu kita untuk mengajarkan kepada peserta didik kita kelas 9 berusaha untuk bisa jujur dalam mengerjakan asesmen sekolah, karena pada aplikasi e-ujian atau Exambro ini semua aplikasi, semua kesempatan ditutup oleh pengembang aplikasi untuk membuka hal yang lain selain dari ujian, sehingga pelaksanaan nanti cenderung bisa mengarahkan kepada anak-anak untuk melakukan kejujuran dalam menjalankan asesmen sekolah. Keuntungan yang kami dapatkan atau kebaikan dari pelaksanaan ini adalah lebih mudah untuk mengerjakannya dan lebih hemat terhadap anggaran karena sudah tidak lagi kembali kepada kertas dan tidak menggunakan banyak komputer dengan menyerap daya yang cukup tinggi, sehingga penghematan listrik juga bisa kita lakukan. Anak-anak hanya menggunakan HP Android masing-masing dan membiayai atau menggunakan selembar kertas untuk menjawab soal-soal uraian. Langkah yang dilakukan dalam mengerjakan atau melakukan asesmen sekolah ini adalah Bapak Ibu guru membuat kisi-kisi soal, kemudian menyusun soalnya dan langsung mengaplikasikannya soal itu di Google Form. Setelah Google Form selesai, maka link soal dikirimkan kepada panitia dan panitia kemudian mengubah link soal itu dalam bentuk barcode soal. Nah, bagi siswa, karena hampir sebagian besar dan mungkin juga hampir seluruh siswa sudah memiliki HP yang berbasis Android, maka kemudian siswa kita minta sebelum pelaksanaan asesmen sekolah itu untuk menginstal aplikasi e-ujian maupun Exambro. Maka tentunya dengan aplikasi ini nanti anak-anak akan dibuat mudah dan tidak memberatkan anak-anak, karena dipastikan anak-anak sudah punya HP dengan paket data lengkap. Bagi siswa yang belum memiliki HP yang berbasis Android atau karena memang dia tidak punya HP atau gadget, maka sekolah tetap memfasilitasi anak-anak untuk tetap bisa mengikuti asesmen sekolah. Kita fasilitasi di Labcom sekolah menggunakan komputer dengan mengerjakan langsung dan mengakses langsung link soal yang sudah kita berikan kepada anak-anak di laboratorium komputer. Pada pelaksanaan asesmen sekolah, setelah anak-anak menginstal aplikasi e-ujian maupun Exambro, maka pada saat asesmen dilakukan, pengawas masuk ke dalam ruangan tidak lagi membawa soal, tapi cukup membawa barcode soal yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, pada saat
pelaksanaan anak-anak membuka aplikasi e-ujian atau menggunakan aplikasi Exambro, kemudian anak-anak men-scan barcode soal yang sudah disiapkan oleh pengawas. Begitu scan berhasil dan insya Allah prosesnya cepat, maka anak-anak sudah bisa langsung masuk ke soal yang sudah disiapkan. Seperti biasa, tahapannya adalah membaca petunjuknya, kemudian mengisi identitasnya dengan lengkap, baru kemudian bisa menjawab soal-soal yang sudah disiapkan, baik soal pilihan ganda maupun soal uraian. Ketika anak-anak membuka, maka insya Allah sudah tidak bisa membuka aplikasi-aplikasi yang lain kecuali aplikasi e-ujian yang sedang dihadapi anak-anak pada saat itu. Dengan pelaksanaan ini, insya Allah akan mempercepat dan memudahkan kita dalam melakukan evaluasi. Evaluasi kita lakukan juga terhadap aplikasi yang kita gunakan ini nanti. Ketika nanti tidak terlalu banyak ditemukan kendala, maka aplikasi ini nanti juga akan kita gunakan dalam pelaksanaan penilaian akhir tahun bagi kelas 7 dan kelas 8 untuk kenaikan kelasnya ini. Karena yang kami tahu hampir sebagian besar anak-anak sudah punya gadget, maka kita manfaatkan ini mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada saat ini, dan dunia gadget sekarang sudah menjadi dunia anak-anak, maka kita manfaatkan gadget itu untuk menunjang pembelajaran anak-anak sehingga memiliki nilai manfaat yang baik. Selama pelaksanaan asesmen sekolah memang ada beberapa kendala, tapi alhamdulillah kendala itu tidak terlalu merepotkan dan bisa segera kita atasi. Ketika ada kesulitan menggunakan aplikasi e-ujian, maka anak-anak bisa menggunakan aplikasi yang satunya, yaitu Exambro. Dan seperti itu sebaliknya, ketika menggunakan aplikasi yang Exambro ada kendala, kita minta untuk menggunakan aplikasi ujian dan ternyata itu sudah bisa diselesaikan karena spesifikasi setiap HP anak-anak berbeda satu dengan yang lainnya. Kemungkinan kendalanya hanya ada di situ. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah membantu kelancaran pelaksanaan asesmen sekolah tahun 2023. Mudah-mudahan ini Allah memberikan balasan terbaik kepada kita semuanya, dan sukses untuk anak-anak kelas 9. Kejujuran dan kesungguhan kalian dalam menempuh asesmen sekolah ini insya Allah menjadi bekal untuk kalian meraih masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.